Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran, dan kita sudah memasuki hari yang ke-9. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin diubahkan serupa segambaran Yesus Kristus Tuhan, sehingga apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan ketepatan nilai, dan tentunya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Banyak orang yang tidak mempunyai gambaran tentang apa yang berlangsung dalam pikiran mereka dari menit ke menit. Dokter-dokter mengatakan bahwa kita mempunyai lebih dari 10.000 pikiran per hari, bayangin Bapak Ibu. Dan setan tahu bahwa pikiran kita adalah arena menuju sukses. Pikiran kita ini adalah arena yang ditentukan Tuhan untuk menuju sukses. Disinilah peperangan setiap hari berlangsung. Ia telah bekerja keras. Setan ini telah bekerja keras untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan ia akan memasukkan beberapa pikiran yang sangat janggal ke dalam benak kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa heran dan bertanya-tanya. Beberapa orang kadang shock. Kenapa kok bisa saya ini memikirkan hal tersebut? Tapi kita mesti tahu bahwa musuh kita lah yang memasukkan pikiran-pikiran negatif ke dalam pikiran kita, agar kita tidak bisa berfungsi dengan sempurna sesuai yang Tuhan mau. Mata kita melihat iklan-iklan yang negatif, program televisi, acara-acara duniawi, atau mungkin video-video di media sosial yang negatif isinya, mengenai kesengsaraan, kekhawatiran, sakit penyakit, seks, atau apapun juga lah. Nah, kalau kita terima terus berita itu, kita otomatis kita memasukkan masukan yang negatif di dalam pikiran kita. Kalau kita menerima pikiran-pikiran itu, kita mulai merenungkannya, memasukkan itu, dan akhirnya menjadi bagian di dalam pikiran kita. Akhirnya pikiran itu membawa pelan-pelan dengan pasti pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jelek, yang bertentangan dengan firman Tuhan itu, ujungnya akan menghancurkan kita. Di Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Ini dalam terjemahan versi King James. Jadi, kalau kita ini sudah pergi ke gereja seminggu sekali, mendengarkan firman Tuhan yang kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit atau 1 jam, belum dipotong ini dan itu, terus setiap hari kita menerima masukan yang negatif yang jauh lebih banyak daripada masukan positif. Bapak Ibu bayangin, coba kita bikin hitung-hitungan. Dari 168 jam dalam 1 minggu, mungkin kita tidur sekitar 49 jam. Jadi kalau kita hitung lagi, sisa waktu yang kita dapat gunakan untuk berpikir kurang lebih 119 jam. Apabila kita ini menerima masukan firman Tuhan satu-satunya dari ibadah di gereja yang kurang lebih 1 jam tersebut, atau di bawah kurang 1 jam, bayangin Bapak Ibu, ini banyak orang Kristen melakukannya seperti ini. Dari 119 jam, kita hanya menerima firman dalam 1 minggu itu kurang lebih 2 jam, atau sejam hari Minggu dan atau hari ibadah yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, maka kita masih mempunyai 118 jam untuk berpikiran duniawi berbanding 1 jam masukan firman. Bayangin, dari 119 jam kita menerima firman yang 1 jam, masih ada sisa 118 jam. Bapak Ibu bisa bayangin waktu yang sangat panjang sekali. Kalau kita ini menggunakan pikiran kita waktu 2 jam sehari berdoa, membaca firman dan memikirkan hal yang positif, kita masih mempunyai 104 jam pikiran negatif versus 15 jam pikiran positif. Itu sebabnya Allah itu menyuruh Yosua untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Dan ia harus menolak masukan semua ide dan gagasan dari setan. Dan dia harus memasukkan ide dan gagasan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita harus membatasi apa yang masuk ke dalam indera kita. Sebab indera kita ini seperti pintu gerbang. Masuknya semua berita. Mata kita, telinga kita, ini seperti pintu gerbang. Dan kita harus menyaringnya begitu rupa. Jangan sampai pikiran kita itu dipenuhi dengan berita TV yang penuh kekhawatiran, penuh kekacauan, film, atau musik-musik yang mengkhawatirkan, atau tidak memuja Tuhan, atau berita di media sosial, atau apapun juga yang sifatnya duniawi. Kita harus memfilternya.
Jangan semua berita yang jelek itu kita terima. Kalau kita terima, ujungnya kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita pikirkan terus-menerus akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, buka sebentar di Markus 7 ayat 20 dan 23. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Perhatikan bahwa yang pertama keluar adalah pikiran. Yang pertama menajiskan seseorang adalah pikirannya juga. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan kesombongan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Selama ini kita mempersalahkan roh jahat dan kita kambing hitamkan mereka sebagai penyebab dari pikiran dan tindakan kita. Padahal sebenarnya kita melakukan hal tersebut bukan karena ada satu roh yang menggoda kita, melainkan hal-hal tersebut keluar dari dalam diri kita. Itulah yang menajiskan manusia. Apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang menajiskan kita. Itulah yang membuat hidup kita kacau. Jika kita mau senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada firman, kita tidak akan mengalami kesulitan. Tidak ada roh jahat yang mampu menggoda kita. Kesulitan itu berasal dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Dalam Alkitab versi Living Bible, menerjemahkan di ayat 20 sebagai berikut. Pikiran kitalah yang menajiskannya. Karena dari dalam hati manusia timbul segala hawa nafsu yang jahat, yaitu perbuatan cabul, mencuri, membunuh, berzina, mengingini milik orang lain, berlaku kejam, menipu, mengumbar hawa nafsu, iri hati, memfitnah, bersikap sombong, dan melakukan kebodohan-kebodohan lainnya. Sebab pikiran-pikiran jahat ini datangnya dari dalam. Pikiran-pikiran ini mengotori kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang merusak kita bukanlah roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Yang merusak kita bukanlah penyakit yang ada di dalam dunia ini. Pikiran kita sendirilah yang mengotori diri kita sendiri. Sebagai seorang pendeta dari sebuah gereja, saya ini seringkali melihat bahwa suami istri itu memiliki hubungan yang kurang benar di hadapan Tuhan. Mereka anggap hubungan mereka itu baik-baik saja, tapi ternyata pada suatu hari ketika suami atau istrinya kabur, istri atau suami mereka ini mengizinkan serangan setan masuk ke dalam pikiran mereka, dan akhirnya mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Jadi berhati-hatilah. Jika kita ini cukup lama memikirkan tentang sesuatu, kita akan melakukannya. Sebagaimana orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi pikiran kitalah yang senantiasa membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Pikiran kitalah yang membiarkan kebodohan menguasai diri kita. Setiap kebodohan, setiap dosa yang terjadi dalam hidup kita ini berasalnya dari pikiran kita, bukan dari setan-setan. Kita izinkan pikiran kita ini memikirkan hal jelek, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya kita buka celah dan setan yang menguasainya. Mungkin beberapa orang berkata, saya ini sudah jatuh dalam pencobaan dan saya tidak mampu melawan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita ini dicobai lebih dari kekuatan kita. Jika kita sedang melakukan hal yang merupakan pencobaan bagi kita, disebabkan karena kita mengizinkan percobaan itu menjadi bagian dalam pikiran kita tentunya. Sebenarnya yang menjadi persoalan bukanlah pencobaan yang kita hadapi. Kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Cara berpikir kitalah yang harus diubah. Menurut Alkitab versi New International, apa yang kau tetapkan dalam pikiranmu adalah apa yang kau lakukan di dalam kehidupanmu. Perhatikan ini. Saya ulangi lagi. Apa yang kau tetapkan dalam pikiranmu adalah apa yang kau lakukan di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, jika kita terus-menerus memikirkan hal yang bersifat daging, kita akan hidup sesuai dengan kedagingan kita. Jika kita terus-menerus mengarahkan pikiran kita kepada roh Allah, kita akan hidup menurut roh. Itulah sebabnya Allah Bapa memberitahukan Yosua di dalam Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Allah menginginkan pikiran Yosua tertuju kepada firman siang dan malam.
Merenungkan berarti mempertimbangkan, membayangkan, memikirkan, mengucapkan dengan suara pelan atau berbicara kepada diri sendiri. Kita lihat bahwa selama Yosua terus mengarahkan pikirannya kepada firman Tuhan, ia dapat melakukan apa yang ingin ia lakukan. Ia dapat menjadi makmur dan mencapai sukses. Kita tidak bisa menjadi makmur dan berhasil menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan bijaksana kalau kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang berasal dari Allah. Jika kita termasuk orang yang tidak bisa mengonsentrasikan pikiran kita pada suatu hal, kita berada dalam keadaan yang gawat tentunya. Kita akan selalu berada dalam atau di luar keadaan yang tidak akan kita inginkan. Pikiran kita harus didisiplin menurut firman Allah, agar sukses dan makmur menjadi milik kita. Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon, ya ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan, dalam ayat ini kita lihat bahwa Allah Bapa menyuruh kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada firman Allah siang dan malam, tidak bisa ditawar lagi. Ini berarti kita harus selalu melakukan pada setiap waktu, karena kalau hari tidak siang, tentunya malam. Dan sebaliknya, dan pikiran kita harus tetap tertuju kepada firman siang dan malam, tidak bisa ditawar lagi. Saya mengerti pada saat-saat tertentu kita juga harus memikirkan pekerjaan, keluarga, atau hal yang lain, tapi kita akan terus berpikiran pada umumnya dalam benak kita, di dalam pikiran kita harus tetap tertuju kepada firman Tuhan. Tidak boleh lepas dari situ. Bisa saja kita memikirkan pekerjaan, bisnis, usaha, deal, hutang, atau apapun juga, tetapi tidak boleh lepas dari firman Allah. Harus tetap nempel dengan kebenaran firman Allah. Jika kita ini terus mengarahkan pikiran kita kepada firman-Nya, kita akan menjadi seperti batang pohon yang kuat. Setan tidak akan mampu merobohkan kita. Kita akan menghasilkan banyak buah yang baik bagi kerajaan Allah. Kita tidak akan menjadi layu atau gagal, dan apa saja yang kita lakukan, Tuhan akan bikin berhasil. Ini kabar baiknya. Di Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, orang yang pikirannya senantiasa tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera yang sempurna, sebab kepadamulah ia percaya. Di dalam terjemahan langsung dari Alkitab King James. Jadi, kalau kita ini telah menjadi orang yang berpikiran rohani, saya percaya sukses benar-benar ada di dalam diri kita yang lebih besar dan dia ada dalam dunia ini. Bapak Ibu, apakah kita ketika bangun pagi mengarahkan pikiran kita pada pikiran kita ini mengerti bahwa fakta orang-orang yang merupakan kita ini adalah orang-orang yang merupakan anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah? Kalau kita sadar dengan hal seperti itu, saya percaya pikiran kita akan berubah terus. Kalau kita mengatakan terus, pikiran inilah yang kita pikirkan setiap saat, dan pasti kita akan menjadi bagian dari apa yang Tuhan katakan. Kita harus membuat pikiran kita memikirkan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita harus menawan pikiran-pikiran kita, karena di dalam benak diri kita ini akan memikirkan apa saja yang lewat, apa saja yang kita biarkan akan terus kita pikirkan. Pikiran kita bisa mengembara kemana-mana, dan kita harus menawannya kepada Kristus. Jika kita membiarkan pikiran kita yang memikirkan berita-berita dari surat kabar atau majalah online atau media sosial atau majalah-majalah tabloid, kalau kita mendengarkan berita dari radio atau televisi, kemudian kita melihatnya itu berulang-ulang kali, kita akan menghabiskan waktu kita berjam-jam atau menaruh pikiran-pikiran kita yang negatif atau pikiran dunia di dalam diri kita. Di Kolose 3:1-2 dari terjemahan Living Bible mengatakan, karena dapat dikatakan bahwa saudara menjadi hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan menghabiskan waktu mengkhawatirkan hal-hal yang duniawi. Perhatikan baik-baik, saya tahu bahwa di dalam Alkitab
itu benar adanya. Jadi saya membiarkan Alkitab mengisi pikiran saya secara pribadi. Saya memikirkan hal yang dari atas, bukan hal yang dari bumi. Itulah cara saya mendapatkan damai, dan damai sejahtera itu yang luar biasa itu datangnya dari Allah Bapa yang di sorga. Untuk membantu kita memikirkan hal yang rohani, Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang sesungguhnya harus kita pikirkan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus sedang mengajarkan beberapa kebenaran yang penuh kuasa. Perhatikan baik-baik ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya ini. Hanya hal-hal ini yang seharusnya kita pikirkan. Itu berarti kita tidak boleh khawatir tentang anak-anak kita, tentang pekerjaan kita, dan kita tidak boleh khawatir tentang keuangan kita. Itu berarti kita juga nggak boleh berpikiran bahwa kita ini diciptakan kok nggak cantik atau nggak ganteng, atau kelihatan gemuk atau kelihatan kurus. Kita juga tidak boleh melakukan apa yang tidak benar menurut kacamata Tuhan. Kita tidak boleh memikirkan hal yang duniawi, berita yang tidak sedap didengar. Bahkan kita tidak boleh berpikiran yang buruk, dan kita harus memikirkan hal-hal yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikiran-pikiran yang manis, pikiran-pikiran yang membangkitkan cinta kita kepada Tuhan. Dan kita hanya boleh memikirkan hal yang sesuai dengan ayat tersebut. Paulus berkata, pikirkanlah hal ini. Jika sesuatu hal tidak benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan bisa disebut kebajikan dan patut dipuji, kita tidak boleh memikirkan. Apakah kita tahu bahwa iblis itu seringkali datang kepada kita dengan segala macam informasi, menyuapin kita dengan hal yang menyita seluruh perhatian kita. Ia tahu kalau kita ini dapat membuat pikiran kita ini terus-menerus tertuju kepada hal yang negatif, hal yang jahat, dan berita-berita yang buruk. Maka kalau kita ini hidup dengan cara seperti itu, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak berguna bagi Allah. Itu sebabnya setan mengadakan siaran-siaran warta berita beberapa kali sehari, mengabarkan kepada kita semua berita buruk, mengkhawatirkan, yang kacau, yang bikin panik, membuat pikiran kita ini supaya tetap terus tertuju pada berita-berita negatif tersebut. Namun Allah membuat segala sesuatu itu begitu sederhana. Di dalam firman-Nya, Ia memberikan kepada kita suatu daftar lengkap tentang apa yang harus kita pikirkan. Tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Yang kita harus lakukan hanyalah mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal ini. Coba kita baca di dalam Alkitab Amplified Bible, di Filipi 4 ayat yang ke-8. Akhirnya saudara-saudara, apa yang benar, apa yang pantas dihormati, dan mulia, dan tepat, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis dan menyenangkan, apa yang baik dan menarik dan sopan, jika mengandung kebajikan dan sangat baik, jika mengandung sesuatu yang patut dipuji, pikirkan, timbang, dan perhatikan hal ini. Pusatkan pikiran kalian kepada hal-hal ini. Coba perhatikan bahwa ayat tersebut mengatakan pusatkan pikiran kalian pada hal ini. Ini merupakan suatu proses yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kita harus terlibat di dalamnya setiap saat. Suatu proses di mana kita memerlukan pikiran kita dan hanya memikirkan hal yang diperintahkan kepada kita. Sama sekali tidak boleh memikirkan hal yang lainnya. Kekhawatiran, kekacauan, kepanikan kita, kesusahan kita, ketakutan kita, atau persoalan-persoalan kita tidak boleh dipikirkan atau terlintas di dalam benak kita. Pikirkanlah jawaban-jawaban, maka persoalan-persoalan Anda akan berlalu. Jika kita memikirkan persoalan-persoalan kita, persoalan-persoalan itu hanya akan menjadi makin besar. Kadang bila mana kita ini berdoa dan kita pikirkan hanyalah persoalan kita, seharusnya kita meminta dan mempercayai Allah untuk semua pemecahan-pemecahan persoalan tersebut. Bukan malah merenungkan persoalan-persoalan tersebut dan mengakuinya dengan mulut kita. Kita perlu memperbaharui pikiran kita dan memikirkan hal-hal yang benar, suci, dan sebagainya. Coba lihat di Korintus, lihat sebentar di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita berada di dalam peperangan dan kita mempunyai senjata untuk berperang. Tetapi peperangan kita yang kita hadapi hari ini bukanlah peperangan fisik, bukan suatu peperangan yang bersifat daging. Kita sedang berperang di alam rohani. Kita melakukan peperangan ini dengan cara mematahkan setiap siasat, membuang imajinasi dalam terjemahan King James, manusiawi duniawi. Membuang imajinasi manusia duniawi kita. Apakah yang dimaksud dengan siasat atau imajinasi? Apakah setiap kali kita mempunyai suatu pemikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah, kita harus membuangnya? Apakah artinya? Setiap kali suatu pikiran yang bertentangan dengan pengetahuan yang kita miliki tentang Allah masuk ke dalam benak kita, kita harus membuangnya. Jadi bagaimana kalau saya sakit? Harus ngapain? Lebih baik saya berbaring di ranjang, timbul di dalam pikiran kita. Ingat bahwa Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Buang semua pikiran yang tadi yang mengatakan saya sakit. Dan katakan saya tidak sakit, saya sehat dalam nama Yesus. Kalau kita ini berpikir saya akan kehilangan pekerjaan saya dan usaha saya tidak akan bisa membayar angsuran atau cicilan rumah atau cicilan kartu kredit kita. Rumah saya tentunya akan disita bank nanti. Bagaimana ini? Terus keluarga saya kebutuhannya gimana? Kalau pikiran itu datang, buang pikiran itu. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi buanglah kekhawatiran itu karena Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Kebutuhan-kebutuhan kita. Kita harus membuang imajinasi setiap pikiran yang bukan hanya beberapa, melainkan setiap hal yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita harus menawan setiap pikiran. Semua pikiran yang bertentangan dengan firman Allah, kita lawan dengan semua yang Tuhan janjikan, yang tulis dalam firman-Nya. Makanya kita perlu membaca firman, kita perlu merenungkannya. Jadi ketika muncul pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang membuat kita kacau, membuat kita panik, kita ambil firman itu dan kita perkatakan. Itulah bagaimana cara kita menawan semua pikiran dan merubuhkan setiap siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu bahwa kita dapat menguasai setiap pikiran kita? Saya tidak mempercayai hal itu untuk suatu jangka waktu yang lama. Dan saya berpikir mustahil saya bisa menguasai pikiran saya. Tetapi saya terus memikirkan hal yang suci, manis, adil, sedap, bagus, mulia, sedap didengar, patut dipuji, yang disebut kebaikan. Saya coba memikirkan itu sehingga kita dapat menawan sepenuhnya pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita ini harus menguasai pikiran kita. Jangan melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suruh. Kita harus benar-benar mengontrol dan mengendalikannya. Kita tanya Tuhan. Kita bisa menawan setiap pikiran dan kita juga dapat menguasai setiap pikiran kita. Kalau tidak, tentu Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukannya. Kita bisa menawan setiap pikiran. Kalau tidak, tentu Yesus tidak akan menyebutkannya di dalam Alkitab. Fakta bahwa Ia menyuruh kita melakukan membuat kita tahu bahwa kita dapat melakukannya. Allah itu adil. Ia tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu melakukannya. Untuk itu, memang dibutuhkan kemauan untuk bekerja keras, waktu dan usaha, tetapi kita dapat menawan setiap pikiran dan membuatnya takluk kepada Kristus. Siapakah Kristus? Kristus tentunya adalah firman Allah yang hidup. Buka sebentar di Yohanes 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Kalau pikiran kita takluk kepada Alkitab, pikiran kita takluk kepada Kristus, maka kita hanya memikirkan hal yang selaras sesuai dengan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Berarti kita harus menaklukkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ingat bahwa Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam segala kelimpahan berarti keunggulan dalam kualitas dan kelimpahan yang luar biasa dalam kualitas. Itulah yang akan kita miliki
kalau kita menaklukkan setiap pikiran dan menawannya bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.